Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan kali ini, perkuliahan kita tentang komunikator politik dan pola-pola media dalam komunikasi politik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak orang yang berkomunikasi tentang politik setiap hari, namun yang melakukannya secara berkesinambungan dan secara tetap tentulah hanya beberapa orang saja. Nah, namun walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran utama di dalam politik atau di dalam kegiatan politik. Sebagaimana kita ketahui, komunikator politik merupakan unsur-unsur yang terdiri dari politikus, yaitu orang yang terlibat dalam politik praktis, dan juga profesional yang bergerak dalam politik. Bahkan dunia politik itu menjadi sebagai sumber pendapatan. Kemudian juga aktivis, itu orang-orang yang melakukan gerakan dalam bidang politik yang boleh dikatakan tanpa pamrih. Nah, kita juga nanti akan membicarakan mengenai pola-pola media komunikasi politik di era digital ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa latar belakang seorang politikus nanti akan juga tercermin daripada gaya kepemimpinannya, gaya komunikasinya, dan orientasi kerjanya. Ini bisa kita lihat dari presiden-presiden kita, yang mana Presiden Soekarno merupakan insinyur ya, seorang akademisi, juga pernah ikut militer ya dalam perjuangan peta. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemampuan berbicara, komunikasi politiknya sebagai orator ulung ya dalam setiap pidato, yang selalu bisa membakar massa ya, rakyat. Nah, tentu tidak terlepas dari latar belakang Presiden Soekarno itu sendiri sebagai seorang politikus ya. Begitu juga pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang beliau ini adalah doktor ya di bidang akademisi dan juga seorang militer. Begitu juga dengan Presiden Soeharto yang betul-betul seorang militer. Presiden Habibie yang seorang sipil, ilmuwan, teknokrat ya. Dan juga kita bisa lihat bagaimana Gus Dur sebagai ulama, Megawati ya yang perempuan dan juga tentunya memiliki genetika dari Presiden Soekarno, dan juga begitu juga dengan Presiden Jokowi yang mungkin backgroundnya adalah dalam hal ini terlibat dalam perdagangan ya, bisnis ya. Jadi itu akan juga mempengaruhi bagaimana pola-pola komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi maupun oleh presiden-presiden kita. Nah, ada beberapa jenis media komunikasi kontemporer atau pola-pola media saluran komunikasi politik, apalagi di era digitalisasi ini, sangat menarik untuk kita bahas dalam komunikasi politik ini. Jadi yang pertama, pola-pola media saluran komunikasi politik di era digital ini, yang pertama ada yang disebut dengan one to one atau interpersonal media. Jadi pola-pola media komunikasi politik, saluran komunikasi politik, ada yang disebut dengan one to one atau interpersonal media, di mana dengan satu arah atau dua arah komunikasi tatap muka, lalu menggunakan perantara tokoh atau pemuka masyarakat atau opinion leader, yang akhirnya diteruskan ke jaringan bawahan yaitu masyarakat, di mana peran pengaruh dan kekuasaannya digunakan, atau two flow step communication. Jadi yang pertama, pola-pola media komunikasi politik itu adalah one to one atau interpersonal media. Yang berikutnya dengan mendatangi langsung masyarakat atau khalayak ya, dengan memangkas prosedural birokrasi
Nah, ini bisa dikaitkan dengan istilah kunjungan sampel diambil dari beberapa tempat yang menjadi perwakilan dari populasi, atau ini bisa juga disebut dengan istilah turun ke bawah, turba, atau dengan istilah belusukan yang terkenal saat ini. Jadi itu adalah one-to-one interpersonal media sebagai pola-pola media komunikasi politik. Kemudian juga dalam one-to-one atau interpersonal media ini termasuk dengan penggunaan surat pribadi, telepon pribadi, saluran lain untuk melakukan korespondensi dan pembicaraan seperti SMS, WA, Messenger, WA Box dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola saluran media komunikasi politik one to many atau menggunakan mass media, ya, one to many atau menggunakan mass media. Nah, yang pertama yaitu bentuk pertama yaitu one to many atau mass media ini, yaitu yang pertama secara langsung seperti kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau seperti seorang presiden muncul di depan khalayak besar reporter dalam konferensi pers. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua yaitu terjadi jika ada perantara ditempatkan antara komunikator dan khalayak, akan terjadi satu arah. Media, teknologi, sarana, dan alat komunikasi lainnya seperti buku, surat kabar, televisi, atau radio. Nah, contohnya pidato kepresidenan yang disiarkan ke seluruh dunia melalui televisi. Nah, yang ketiga adalah gabungan, ya, saluran komunikasi politik gabungan, yaitu gabungan one to one dan one to many yang disebut dengan organization communication. Yang pertama, melakukan komunikasi atau diskusi antara pimpinan dan bawahannya seperti seorang presiden kepada staf, penasihat, dan para menteri yang membawahi departemen. Yang kedua, karena organisasi politik itu besar, maka untuk melakukan one to one mustahil, maka dilakukan dengan sarana one to many seperti pengedaran memorandum, melakukan sidang rutin tahunan, buletin, laporan berkala intern, dan lokakarya. Selanjutnya, kita bisa melihat yang pola komunikasi, media komunikasi politik. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu many to many, ya. Many to many ini artinya adalah new media, ya. Many to many artinya adalah new media. Nah, new media di sini maksudnya yang pertama, politisi, pejabat, dan kandidat politik menggunakan jejaring komunikasi atau network communication ke banyak arah. Yang kedua, melalui media sosial, banyak politisi atau kandidat politik memiliki akun seperti akun Facebook, Twitter, YouTube, blog, atau situs pribadi yang langsung dapat berinteraksi dengan khalayak banyak atau netizen dengan mengfollow, meng-add akun pribadi komunikator politik tersebut. Yang ketiga, para komunikator politik bisa ditemukan di dunia maya oleh netizen, melakukan update status yang berisi gagasan, pandangan, dan sikap yang memention langsung ke tujuan, termasuk melakukan pembicaraan pribadi atau chat rooms, membuka website pribadi, sosial media website, dan juga penggunaan aplikasi smartphone, WA, dan lain-lain, serta penggunaan grup-grup atau komunitas di media sosial dan aplikasi untuk melakukan koordinasi, menyebarkan informasi atau broadcast. Kadang media konvensional juga mengutip status-status dari media sosial dan dipublikasikan tersebut.
Nah, selanjutnya saluran pola-pola media komunikasi politik, saluran media komunikasi politik yang selanjutnya yang kelima adalah yang disebut dengan many to one atau agenda setting. Many to one atau agenda setting. Nah, reputasi politikus yang pertama, reputasi politikus dimainkan oleh peran media massa dengan meluasnya minat masyarakat atau opini publik. Yang kedua, reputasi politikus dinaikkan dan juga bisa dijatuhkan, dikaburkan melalui lambang-lambang yang beredar di media massa. Nah, isu bisa sengaja dirancang, di framing, atau dengan memanfaatkan momen, kondisi, kekurangan, atau masa lalu kandidat yang negatif dengan melibatkan agenda setting oleh media, baik media tradisional maupun media baru yang terkenal dengan istilah bullying. Nah, di era teknologi digital saat ini, partisipasi publik ikut berperan mengolah pesan-pesan politik. Nah, media massa utama menjadi jembatan komunikasi, contoh menyebarkan pesan-pesan dukungan, ya, pernah terjadi misalnya kepada KPK di mana ada penyebaran pesan-pesan dukungan kepada KPK di Facebook dengan nama Save KPK, hingga menjadi trending topik yang luas dan mendapat dukungan dan perhatian masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Nah, hal ini ternyata dapat mempengaruhi sikap pemerintah pada kasus KPK dulu seperti kasus Bibit Chandra, sehingga dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan memperhatikan kondisi pendapat umum di masyarakat, kasus yang dianggap kriminalitas tersebut dihentikan. Nah, inilah contoh many to one agenda setting, di mana reputasi dari seorang politikus itu bisa dimainkan oleh peran media massa karena meningkatnya, meluasnya minat masyarakat atau opini publik. Jadi reputasi politikus itu bisa dinaikkan dan juga dijatuhkan, dikaburkan melalui lambang-lambang yang beredar di media massa. Nah, isu bisa dirancang, di framing, atau dengan memanfaatkan momen, kondisi, kekurangan, atau masa lalu kandidat yang negatif dengan melakukan agenda setting oleh media, baik media tradisional maupun media baru yang terkenal dengan istilah bullying. Nah, ini sangat sekarang ya, sangat banyak digunakan. Apakah ingin menaikkan citra seorang kandidat, citra seorang politikus, ya, bahkan citra pejabat, ya, atau ingin dijatuhkan, ya, bisa di framing, ya, dirancang, memanfaatkan kondisi-kondisinya dan yang negatif tentunya dengan melakukan agenda setting atau mengangkat sesuatu yang positif daripada kandidat politisi, diangkat baik di media tradisional maupun media baru, dan kalau yang negatif itulah disebut dengan bullying. Nah, ini di era teknologi digital ini tentu penggunaan media baru termasuk media sosial ini sangat diminati oleh masyarakat yang akan membangun opini publik. Dan selanjutnya, karakteristik dari komunikator politik dan khalayak dari komunikasi politik berdasarkan tipe generasinya. Pada kesempatan ini, karakteristik komunikator politik dan khalayak komunikasi politik berdasarkan tipe generasinya, kita mulai saja dari generasi X, Y, Z, dan Alpha. Ya. Nah, pada generasi X ada situasi politik yang dihadapi, kemudian ada pengaruh teknologi, iconic teknologi. Nah, generasi X yaitu pada era Orde Baru.
di mana era pembangunan demokrasi Pancasila, di mana adanya pembatasan kegiatan politik, semua parpol berideologi Pancasila. Nah, penggunaan pengaruh teknologi yang digunakan ikonik teknologi seperti VCR tahun 1976, Walkman 1979, IBM PC 1941, telepon koin, wartel, dan sebagainya. Sesuai dengan generasinya, generasi X ya. Selanjutnya generasi Y. Nah, ini adalah kelanjutan Orde Baru, situasi politiknya atau kepemimpinan otoriter dengan pendekatan militer. Kendali penuh pemerintah dengan tujuan stabilitas nasional. Tidak adanya kebebasan pers, pola tiga parpol yang didominasi oleh Partai Tunggal Golkar sebagai penyokong pemerintah, dan situasi krisis ekonomi. Nah, ini pengaruh teknologi ikonik teknologinya adalah seperti radio panggil satu arah yang dulu disebut dengan pager, kemudian dia handphone, telepon seluler atau mobile, laptop, netbook, komputer jinjing itu ya, internet, email, SMS, CD, VCD, DVD tahun 1995. Ada juga MP3, iPad, dan warnet. Nah, selanjutnya pada generasi Z, yaitu di era reformasi, di mana terbukanya keran demokrasi, kebebasan berpendapat, bermunculan banyak partai, multimedia dan teknologi, ya, seperti touchscreen, ya. Jadi pengaruh teknologi, bermunculan multimedia dan teknologi seperti touchscreen, MacBook, iPad, Google, social media, FB, Twitter, YouTube, Android, smartphone, dan game online dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada generasi yang terbaru yang disebut generasi Alpha, yaitu berkembangnya banyak lagi dalam komunikasi politik dengan situasi politik, pengaruh teknologi. Maka pada generasi Alpha berkembangnya yang kita kenal dengan konsultan politik, marketing politik, dan PR politik. Ya, era dominasi peran media, personal and political branding, kekuasaan media dan era digital, ya seperti internet, medsos, ya sebagai komunikasi politik, kekuatan opini publik, opini netizen, tren sosial media, dan teknologi. Nah, itulah pola-pola media komunikasi politik, saluran komunikasi politik, dan bagaimana karakteristik komunikator politik dan khalayak komunikasi politik berdasarkan tipe generasinya. Baik, silakan diulangi, dipahami apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini, baik itu komunikator politik, media komunikasi politik, karakteristik komunikator politik dan khalayak komunikasi berdasarkan tipe generasi dan di era digital ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada pertemuan kali ini, dan kita berharap berjumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.